Pembacaan Alkitab 1 tahun, hari ke-236. Yeremia pasal 40 sampai 42. Yeremia pasal 40 ayat 1 sampai 6. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh orang untuk mengambilnya, terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar. Pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ayat 7 sampai 16. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tahumet, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa,
Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Yeremia pasal 41 ayat 1-18. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja, dan semua orang yang masih tinggal di Mispa, yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem.
dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka, oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Yeremia pasal 42 ayat 1-22. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, 'Kami tidak mau tinggal di negeri ini,' sebab pikirmu, 'Tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal.' Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hei sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hei sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini.
Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya ku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah pembacaan Alkitab 1 tahun di hari ke-236. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan memberkati. Amin.